Novel Emperor 12 Elemen. Bab 181 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 4. Kakak besar, Jenderal Evan. Mereka terkejut ketika melihat kedatangan Evan dengan pakaian yang penuh dengan darah dan bau amis darah. Kakak besar, apa yang terjadi denganmu? Tanya Silin mendekat ke Evan. Aku tidak apa-apa, aku tadi hanya bertarung dengan seekor hewan monster tingkat 5 saja. Dan aku telah menyerap monster itu dan sekarang aku sudah menerobos level, jadi sekarang aku berada di tingkat jenderal level 2, jawab Evan. Wow, hebat, aku juga sudah menerobos level, aku sekarang berada di tingkat jenderal level 2 juga. Kata Tang Chen, tidak hanya kamu dan kakak besar saja, aku juga sudah naik level ke tingkat jenderal level 2 juga. Ucap Silin, baguslah, jadi di kelompok kita sudah ada 3 orang yang sudah berada di tingkat jenderal level 2. Ujar Rai. Yah, bagaimana dengan pendapatan sumber daya kalian hari ini? Tanya Evan. Cukup banyak, bahkan cincin ruang penyimpanan milikku sudah terisi setengah. Jawab Rai. Aku tadi terus bertarung dengan para pendekar lain, jadi aku tidak bisa fokus untuk mencari mengumpulkan sumber daya, jadi maaf aku tidak mendapat banyak. Ujar Silin. Kami mendapat lumayan banyak, tanaman spiritual, termasuk juga beberapa yang tingkat 5. Kata Yuzong bersama dengan pasukan gagak malam lainnya. Sepertinya aku yang paling beruntung di antara kalian hari ini, aku juga mendapat beberapa tanaman spiritual tingkat 5 dan 1 tingkat 6. Dan juga aku punya sesuatu lagi yang aku sendiri juga tidak tahu ini apa, lihatlah. Ujar Tang Chen yang kemudian menunjukkan sebuah bongkahan kristal berwarna putih seperti kaca. Mereka melihat batu kristal itu teliti. Setelah beberapa saat melihatnya mereka pun tetap tidak tahu batu apa yang didapatkan oleh Tang Chen itu. Batu apa itu? Aku belum pernah melihatnya. Batin Evan. Evan yang bingung pun bertanya pada elemen di dalam kesadaran spiritualnya. Kak Petir, apakah kamu tahu itu batu apa? Tanya Evan. Aku juga tidak tahu itu batu apa, apa kalian tahu itu batu apa? Ucap Petir bertanya pada para elemen yang lain. Evan yang penasaran masih menunggu jawaban dari para elemen. Aku tahu itu batu apa. Saut racun. Batu apa itu kak? Tanya Evan. Itu adalah batu penghisap 1000 racun, termasuk benda spiritual tingkat 6. Kegunaannya bisa menyerap berbagai jenis racun mematikan yang ada di dunia manusia, bisa untuk mengobati dan meracuni. Kata racun menjelaskan. Hohoho, ternyata adalah barang bagus. Batin Evan. Teman-teman, batu ini adalah termasuk benda spiritual tingkat 6, namanya batu penghisap 1000 racun. Sesuai dengan namanya batu ini dapat menyerap berbagai jenis racun yang ada di dunia, bisa untuk mengobati dan meracuni. Kata Evan kepada teman-temannya dengan mengulangi apa yang tadi dikatakan oleh racun. Wah, ternyata memang benar barang bagus. Ucap Silin. Kamu sangat beruntung Tang Chen. Ucap Rai. Apakah batu ini memang sehebat itu? Pikir Tang Chen dengan raut wajah penyesalan. Tentu saja, jawab Evan percaya diri. Sialan, kalau tahu begitu aku seharusnya mengambil semuanya. Ujar Tang Chen yang menyesal. Jadi maksudmu batu ini masih ada lagi? Tanya Evan dengan raut wajah terkejut. Yah, bongkahan ini hanya sedikit dari sebagiannya saja, di tempat itu ada banyak sekali batu yang sama seperti ini. Jawab Tang Chen. Astaga, kamu bodoh sekali Tang Chen, benda seberharga ini kamu tinggal begitu saja. Ujar Silin geram. Hei, aku juga tidak tahu kalau batu ini seberharga itu, jadi jangan salahkan aku karena tidak membawa semua batu ini. Ujar Tang Chen. Hahaha, sudahlah tidak apa-apa, besok kamu kembali ke tempat itu dan ambil semua batunya. Ujar Evan menenangkan suasana. Besok sudah hari kedua, lebih baik kita istirahat untuk memulihkan tenaga. Ujar Evan. Yuzong Hanzo, kalian berdua berjagalah malam ini dan pantau daerah sekitar, jika ada bahaya segera beritahu kami. Perintah Evan. Baik Jenderal Li. Ucap mereka berdua kompak sembari memberi hormat. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berpencar lagi untuk mengumpulkan sumber daya. Karena tubuh kotor dan bau, Evan pun mencari sungai untuk membersihkan tubuhnya, mandi, dan beberapa saat kemudian Evan pun tiba di sebuah sungai yang cukup besar. Hah? Akhirnya ada sungai juga, badanku sudah sangat bau amis gara-gara macan terkutuk itu. Ucap Evan menggerutu. Kemudian Evan pun membuka pakaiannya, namun di saat Evan sedang membersihkan tubuhnya dia sekilas melihat sebuah ekor ikan berwarna-warni di tengah sungai dan ekor ikan itu langsung masuk lagi ke dalam sungai.
Apa itu tadi, Putri Duyungkah? Pikir Evan di dalam hatinya sembari membayangkan seekor duyung berambut panjang yang cantik. Ah tidak, dasar penyakit lama ini. Gumam Evan menggeleng-gelengkan kepalanya. Lebih baik aku menyelam dan melihat ikan apa itu tadi. Pikir Evan dan bersiap untuk melompat ke dalam sungai. BYUURR. Evan pun melompat ke dalam sungai dan menyelam ke bawah. Evan berenang menyelam ke bawah hingga beberapa saat kemudian Evan melihat banyak sekali ikan perak ekor pelangi yang sangat langka dan berharga. Sungai ini luar biasa, kabarnya ikan perak ekor pelangi ini sudah punah tetapi setelah aku lihat di sini ternyata ada banyak sekali ikan perak ekor pelangi di sungai ini. Pikir Evan terkagum. Menurut cerita jika orang biasa memakan ikan ini maka tubuhnya akan menjadi sehat, awet muda dan berumur panjang, dan ikan ini juga sangat bermanfaat bagi seorang kultivator karena dapat meningkatkan pencapaian kultivasi. Pikir Evan. Hehe, sepertinya sudah waktunya pembersihan. Pikir Evan dengan sifat serakahnya. Evan mengeluarkan energi petir dengan jumlah besar hingga menyelimuti tubuhnya hingga mata Evan pun bercahaya berwarna biru. Gelombang petir meledak. Seru Evan melepaskan kekuatan petirnya untuk menyetrum ikan perak ekor pelangi. BOOMM. Sungai itu pun meledak hingga air menyembur ke atas dibuat oleh Evan. Tampak ikan-ikan itu pun mati pingsan, tersetrum dibuat oleh Evan. Hahaha aku panen besar hari ini. Kata Evan dengan sangat senang. Kemudian Evan pun mengumpulkan ikan-ikan perak ekor pelangi itu dan memasukkannya ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Namun ternyata cincin ruang penyimpanan milik Evan telah penuh. Ups, kenapa sudah penuh? Untung saja aku membawa banyak cincin ruang penyimpanan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal seperti ini. Hahaha, pikir Evan tertawa gembira dan senang. Beberapa saat kemudian Evan pun keluar dari sungai dan memakai pakaiannya. Setelah itu Evan pun memanggang ikan perak ekor pelangi yang baru saja Via dapatkan. Tampak Evan yang sedang memanggang ikannya. Setelah ini aku akan pergi ke gua itu untuk melihat apakah orang-orang itu sudah berhasil melukai piton betanduk tidak atau belum. Pikir Evan sembari memanggang ikannya. Bab 182 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 5. Singkat cerita, Evan telah sampai di depan gua tempat ular piton bertanduk 3. Tampak ular piton bertanduk 3 sedang bertarung dengan para petarung pendekar, dengan sangat sengit, sedangkan Evan hanya melihat pertarungan itu dari atas pohon yang jauh dari tempat pertarungan. Kenapa ular piton bertanduk 3 itu masih baik-baik saja, sungguh membuang waktuku saja datang ke sini. Ujar Evan yang berdiri di sebuah cabang pohon. Kemudian datang 4 kelompok orang, mereka adalah orang-orang yang datang mewakili setiap fraksi mereka. Kelompok pertama adalah Aliansi Darah Perak, kelompok kedua Sekte Tanah Retak, ketiga Sekte Gunung Abadi, dan keempat adalah Sekte Pedang Penentang Langit. 4 kelompok itu adalah 4 fraksi terkuat yang ada di negara Gu yang sebelumnya juga datang ke kompetisi di ibu kota negara Gu. Evan mencoba menguping pembicaraan mereka dari atas pohon tempat ia berada. Sepertinya orang-orang ini masih belum bisa mengalahkan ular piton bertanduk 3 itu. Ujar Chen Feng dari kelompok Sekte Tanah Retak. Sungguh orang-orang tidak berguna, sudah hampir 2 hari tetapi tetap tidak bisa mengalahkan bahkan melukai ular piton bertanduk 3 itu. Ujar Lan Feng dari kelompok Sekte Tanah Retak. Kalian berdua dari Sekte Tanah Retak sungguh tidak tahu malu, sudah hanya bisa memanfaatkan orang-orang itu saja tetapi masih bisa berkomentar di sini. Kata Jie Han dari kelompok Sekte Pedang Penentang Langit. Kenapa kalian di sini malah bertengkar? Kita dari 4 fraksi terkuat datang ke sini untuk bekerja sama bukan untuk saling berdebat. Saud Taichong dari kelompok Aliansi Darah Perak. Maaf, sepertinya kami dari Sekte Gunung Terbuka tidak akan ikut bersama kalian mengambil rumput naga 7 tangkai itu. Kalian lihat saja kita datang ke tempat ini dengan kelompok kita, jumlah kita sebanyak ini bagaimana kita akan membagi rumput naga 7 tangkai yang kita bahkan tidak tahu jumlahnya sebanyak apa. Ujar Ruili dari kelompok Sekte Gunung Abadi. Aku pikir ini tidak akan menjadi kerja sama tetapi persaingan perebutan untuk mendapatkan rumput naga 7 tangkai yang ada di dalam gua itu. Dan aku juga telah berjanji dengan pemimpin sekte kami bahwa aku harus membawa pulang murid-murid sekte dengan utuh. Ucap Ruili. Ruili, apakah kamu sungguh tidak ingin mendapatkan rumput naga 7 tangkai ini? Jika sungguh rumput tingkat 7 ini tidak cukup untuk dibagi rata tetapi pasti ada harta berharga lainnya yang ada di dalam gua itu. Ujar Jie Han. Benar, ini adalah kesempatan yang sangat jarang ada. Ujar Lan Feng.
Mereka mencoba membujuk Ruili dan kelompoknya untuk ikut bekerja sama mendapatkan harta berharga yang ada di dalam gua ular piton bertanduk 3. Maaf, walaupun harta berharga yang ada di gua itu sangat menggoda tetapi aku lebih menghargai nyawa kelompokku. Jika kalian sungguh ingin mati silahkan tetapi jangan mengajak kami. Ucap Ruili yang tetap menolak. Semuanya ayo kita pergi. Ajak Ruili pada kelompoknya. Ruili dan kelompoknya pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan 3 kelompok lainnya. Sialan, Ruili ini sangat sombong. Kata Lan Feng dengan raut wajah kesal. Dasar kelompok pengecut, bagus jika mereka tidak ikut. Aku takut mereka malah akan menyusahkan kita nantinya. Ujar Jie Han yang juga kesal. Sudah jangan pedulikan mereka lagi, sekarang yang lebih penting adalah menunggu orang-orang itu berhasil mengalahkan ular piton bertanduk 3. Setelah itu baru kita akan masuk untuk merebut dan mengambil harta berharga yang di dalam gua itu. Kata Tai Chong. Di sisi lain di atas pohon, Evan mendengar semua percakapan mereka. Dasar orang-orang bodoh, kalian ingin memanfaatkan orang-orang itu tetapi kalian tidak tahu bahwa kalian juga akan dimanfaatkan olehku. Ujar Evan. Dan jika dilihat-lihat ular piton bertanduk 3 itu juga sudah tampak mulai lemah dan kehabisan tenaga, malam ini sepertinya aku sudah bisa bertindak. Ujar Evan melihat pertarungan ular piton bertanduk 3. Tampak ular piton bertanduk 3 yang sedang bertarung dengan kondisi yang sudah mulai lemah kehabisan tenaga dan juga terluka. Tidak ingin membuang waktu untuk menunggu Evan pun pergi dari tempat itu untuk berburu hewan dan mencari harta berharga. Setelah beberapa saat berburu, Evan yang sedang mengumpulkan sebuah jamur mendengar adanya keributan di dekat tempat ia berada. Tampak kelompok Ruili dari Sekte Gunung Abadi yang sedang berdebat dan dikepung oleh kelompok lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kalian serahkan harta benda kalian jika kalian tidak ingin kami bunuh. Ucap seseorang pria yang memimpin kelompoknya, dia mengancam Rui dan kelompoknya. Pria itu bernama Lan Xiaosong dari kelompok Akademi Militer Kerajaan Xiao. Lan Xiaosong adalah anak dari Lan Cher. Lan Xiaosong adalah seseorang yang termasuk jenius di Akademi Militer Kerajaan Xiao. Cepat serahkan, maka kami tidak akan membunuh dan menyakiti kalian. Ancam Lan Xiaosong sembari mengarahkan pedangnya ke kelompok Ruili. Siapa kalian yang tiba-tiba datang mengepung kami dan berkata ingin merebut semua harta benda milik kami? Kami tidak akan menyerahkan harta benda kami. Benar, kami mendapatkan semua harta benda kami dengan jerih payah kami sendiri. Kami tidak akan menyerahkan satu kuku jentik pun pada kalian. Kelompok Sekte Gunung Abadi langsung menolak mentah-mentah permintaan dari kelompok Akademi Militer Kerajaan Xiao walau sudah dikepung dan diancam. Tetapi Ruili tampak cemas dan bimbang, jika mereka benar-benar menolak permintaan dari kelompok musuh, maka dengan jumlah mereka yang kalah jauh mereka pasti akan dihabisi dengan mudah karena jumlah kelompok lawan jauh lebih banyak dari mereka. Aku beri kalian satu kesempatan lagi, jika kalian masih menolak maka jangan salahkan kami kalau bertindak kejam. Ucap Lan Xiaosong mengancam. Kami tidak takut. Bahkan jika kalian ingin membunuh kami tetap tidak akan menyerahkan harta benda kami kepada kalian. Benar, kami tidak takut mati, siapa kalian berani mengancam kami? Kelompok Ruili tetap menolak dengan keras kepala. Karena kalian ingin mati maka aku akan mengabulkannya, toh jika kalian semua mati maka harta benda kalian juga tetap akan menjadi milik kami. Ujar Lan Xiaosong. Siapa yang takut, jika ingin bertarung maka ayo bertarung. Ucap salah satu orang dari kelompok Sekte Gunung Abadi. Kelompok Ruili tetap keras kepala dan tetap ingin mempertahankan harta benda mereka daripada nyawa mereka. Ruili yang melihat itu tidak ingin melanggar janjinya kepada pemimpin Sekte Gunung Abadi. Kalian semua diam, jangan bicara lagi. Bentak Ruili kepada kelompoknya. Seketika orang-orang kelompok Sekte Gunung Abadi langsung terdiam. Kalian tunggu dulu. Kami bisa memberikan semua harta benda kami kepada kalian, tetapi kalian benar harus melepaskan kami. Kata Ruili. Mendengar perkataan Ruili, mereka sebagai kelompoknya pun kecewa terhadap Ruili yang langsung menyerah begitu saja. Mereka mencoba membujuk Ruili agar tidak menyerah dengan mudah. Ruili, kita tidak boleh langsung menyerah begitu saja. Kita bahkan belum bertarung melawan mereka dan kami juga tidak takut untuk mati. Kelompok Sekte Gunung Abadi tetap menolak untuk menyerah. Kalian semua diam. Cukup, apa kalian lebih rela kehilangan nyawa kalian daripada harta benda ini? Nyawa kalian lebih berharga, jangan mengorbankan nyawa kalian yang berharga dengan sia-sia. Kata Ruili kepada kelompoknya.
Di sisi lain Lan Xiaosong dan kelompoknya tertawa melihat perselisihan Rui Li dengan kelompoknya. Aku dan kelompokku sudah menyerah, kami akan menyerahkan semua harta benda kami tetapi kalian harus berjanji kalau kalian akan melepaskan kami. Ujar Rui Li dengan tegas. Hahaha, bagus, tetapi kalian sudah terlambat. Toh jika kami membunuh kalian maka semua harta benda kalian juga akan menjadi milik kami. Kata Lan Xiaosong. Semuanya bunuh mereka. Perintah Lan Xiaosong memberi perintah pada kelompoknya. Bab 183 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 6. Mereka pun langsung bertarung, kelompok Sekte Gunung Abadi terus bertahan namun karena mereka kalah jumlah membuat pertarungan itu tidak menguntungkan untuk mereka. Kalian tidak menepati kata-kata kalian. Ujar Rui Li dengan marah. Hahaha jangan salahkan kami, sebelumnya kami sudah memberikan kalian kesempatan tetapi kalianlah yang tidak menghargainya. Ujar Lan Xiaosong. Sekarang kalian matilah. Ucap Lan Xiaosong sembari mengayunkan pedang menyerang Rui Li. Rui Li berhasil menahan pedang Lan Xiaosong dengan pedang miliknya. Sial, geram Rui Li dengan raut wajah marah sembari bertahan. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, beberapa saat kemudian Rui Li dan kelompoknya sudah benar-benar terpojok dan terluka. Sepertinya kami benar-benar akan mati hari ini. Ucap salah seorang dari kelompok Sekte Gunung Abadi yang telah terluka sayatan pedang pada lengannya. Aku tidak boleh membiarkan murid-murid sekte mati di sini, aku harus menepati janjiku pada pemimpin sekte untuk membawa pulang murid-murid sekte dengan utuh. Pikir Rui Li di dalam hatinya. Kalian pergi dan larilah dari sini, aku akan mencoba menahan mereka. Perintah Rui Li kepada kelompoknya. Senior Rui Li, kami tidak akan pergi dari sini. Kami akan tetap di sini dan bertarung bersamamu walaupun harus mati. Benar, kami bukan orang yang takut mati. Orang-orang kelompoknya Rui Li menolak untuk kabur dan lebih memilih untuk bertarung bersama hingga mati. Kalian jangan keras kepala, kaburlah. Perintah Rui pada kelompoknya. Hahaha, sudah mau mati masih berencana untuk kabur, jangan harap untuk bisa kabur, bunuh mereka semua. Perintah Lan Xiaosong pada kelompoknya. Lan Xiaosong ikut maju menyerang. Kamu matilah, kata Lan Xiaosong yang hendak menebas Rui Li. CRAASS. Darah menyembur ke udara. Semua orang yang ada di situ tampak terkejut ketika melihat bahwa ternyata Rui Li masih baik-baik saja dan malah sebaliknya Lan Xiaosong terpotong tangannya hingga buntung. Siapa kau berani memotong tanganku? Tanya Lan Xiaosong. Oh maaf, sepertinya tadi meleset. Ucap Evan dengan tersenyum melihat ke arah Lan Xiaosong. Jenderal Evan Li. Seru Rui Li terkejut melihat Evan. Semua orang yang ada di situ terkejut melihat kedatangan Evan. Orang-orang dari kelompok Sekte Gunung Abadi terkejut dan juga senang dengan kedatangan Evan. Nama Jenderal Muda Evan Li ini sudah sangat terkenal di kalangan atas maupun bawah di kerajaan negara Gu, karena Evan yang telah berhasil mengalahkan Panglima Muda Wu Shen saat di kompetisi waktu lalu. Sedangkan untuk orang-orang dari kelompok Akademi Militer Negara Kerajaan Xiao, mereka terkejut dengan rasa takut ketika melihat kedatangan Evan yang namanya juga sangat terkenal menakutkan di antara orang-orang kalangan atas maupun bawah di negara kerajaan Xiao. Karena di waktu sebelumnya Evan yang masih seorang tingkat ahli silat level 9 berhasil lolos dari kepungan 7 orang tingkat jenderal dan 100.000 prajurit kerajaan Xiao di penghancuran Sekte Matahari Merah waktu lalu. Dan ditambah lagi Evan yang juga berhasil membantai abis 100.000 prajurit kerajaan Xiao di kota salju merah darah di waktu lalu. Kembali ke pertarungan. Tampak Lan Xiaoxing merintih kesakitan sembari memegang lengannya yang telah buntung. Sedangkan Evan yang baru saja tiba tidak tahu siapa orang yang baru saja ia potong tangannya dan dia pun bertanya pada Rui Li. Nama kamu Rui Li bukan? Siapa mereka dan kenapa mereka ingin membunuh kalian? Tanya Evan pada Rui Li yang ada di belakangnya. Aku juga tidak tahu siapa mereka, tetapi dari pakaian yang mereka kenakan seperti mereka adalah orang akademi kerajaan Xiao. Jawab Rui Li. Mendengar jawaban Rui Li seketika raut wajah Evan tersenyum penuh kebencian. Oh, hahaha, ternyata orang dari negara kerajaan Xiao, sepertinya hari ini aku cukup beruntung. Ujar Evan mengeluarkan aura kegelapan dari tubuhnya. Spiritualis kegelapan. Seketika semua orang yang ada di situ langsung terkejut dan menjadi takut mengetahui bahwa Evan adalah seorang petarung spiritualis kegelapan. Bahkan Rui Li dan juga kelompok Sekte Gunung Abadinya menjauh dari Evan karena merasa takut akan dimangsa. Kamu, Evan Li orang dari Sekte Matahari Merah itu? Tanya Lan Xiaosong memastikan.
Kau tidak pantas dan tidak perlu tahu mengenai identitasku karena kamu akan mati. Ucap Evan maju menyerang. Tidak jangan, Lan Xiaosong ditusuk hingga mati oleh Evan dengan pedangnya dan kemudian Evan pun menyerap Lan Xiaosong sampai habis tidak bersisa. Melihat itu semua orang yang ada di tempat itu menjadi semakin ketakutan, khususnya adalah orang-orang dari kelompok Akademi Kerajaan Xiao. Setan, dia itu setan. Ucap salah satu orang dari kelompok Akademi Negara Xiao yang ketakutan melihat Evan yang penuh aura kegelapan. Sekarang giliran kalian, kata Evan yang kemudian dengan pedangnya maju menyerang, menghabisi, membunuh dan sekaligus menyerap orang-orang kelompok Akademi Kerajaan Xiao. Mereka mencoba untuk lari dan kabur tetapi dengan kecepatan Evan mereka tetap tidak bisa lolos, dan mereka semua pun mati tanpa meninggalkan mayat mereka. Evan tampak berdiri dengan aura kegelapan menyelimuti tubuhnya setelah membunuh dan menyerap mayat orang-orang kelompok Akademi Negara Xiao itu. Sedangkan Ruili dan kelompoknya yang melihat itu tidak bisa bergerak apalagi karena sangat ketakutan, mereka hingga berkeringat sambil menelan ludah mereka. Mereka melihat dari belakang punggung Evan, tampak aura kegelapan yang menyelimuti tubuh Evan perlahan menghilang. Evan kembali memasukkan pedangnya dan berbalik badan melihat ke arah Ruili dan kelompok Sekte Gunung Terbuka yang tampak ketakutan melihatnya. Evan maju satu langkah mendekat menghampiri orang-orang itu dan seketika Evan terkejut ketika melihat orang-orang itu menghunuskan pedang mereka kepada Evan dengan tubuh yang gemetar. Tampak dari wajah orang-orang itu yang takut namun mencoba memberanikan diri. Evan yang melihat itu pun tertawa. Apakah kalian terkejut dan takut mengetahui bahwa aku adalah seorang spiritualis kegelapan? Tanya Evan yang tersenyum sembari memiringkan kepalanya. Mereka diam tak menjawab tetapi dari raut wajah mereka Evan sudah tahu jawabannya. Hahaha, kalian tidak perlu takut padaku tetapi terserah kalian mau percaya atau tidak. Ucap Evan yang kemudian berbalik badan. Tetapi jika kalian tidak ingin menjadi seperti mereka maka jangan menjadi musuhku. Karena aku akan membunuh semua musuh-musuhku tanpa tersisa, ingat itu. Kata Evan yang hendak pergi. Tunggu, kata Ruili menghentikan Evan yang sudah ingin melangkah pergi. Terima kasih karena telah menolong kami orang dari Sekte Gunung Abadi akan selalu mengingat dan membalas kebaikan Jenderal Mudali. Kata Ruili, baiklah akan aku tunggu balasan dari kalian. Ucap Evan dan pergi meninggalkan Ruili dan kelompok Sekte Gunung Abadi di tempat itu. Bab 184 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 7. Singkat cerita di saat sore hari, Evan kemudian kembali ke Gua Ular Piton bertanduk 3. Tampak pertarungan yang telah usai, orang-orang kembali untuk memulihkan tenaga dan luka mereka. Sepertinya ini sudah waktunya menjadi giliranku. Pikir Evan. Namun sesaat kemudian datang 3 kelompok yang sebelumnya juga berencana untuk masuk ke dalam gua, yaitu kelompok dari Aliansi Darah Perak, Sekte Tanah Retak, dan Sekte Pedang Penentang Langit. Mengetahui kedatangan mereka Evan pun bersembunyi seperti sebelumnya. Aku hampir saja melupakan 3 kelompok ini, kalau begitu biarkan mereka dulu bertarung dengan ular piton itu setelah itu baru giliran aku mengambil kesempatan. Pikir Evan dalam hatinya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya aku juga perlu membawa kelompok untuk membantuku. Pikir Evan dalam hatinya. Di sisi lain 3 kelompok itu sudah bersiap untuk menyerang ular piton bertanduk 3 itu. Hahaha akhirnya orang-orang itu telah berhenti bertarung, setelah pertarungan panjang dan sengit selama 2 hari pasti ular piton bertanduk 3 itu telah terluka parah. Kata Chen Feng, dengan kekuatan ketiga kelompok kita pasti bisa mengalahkan ular piton bertanduk 3 itu. Kata Lan Feng, yah. Sekarang sudah saatnya giliran kita untuk menyerang dan mengambil rumput naga 7 tangkai yang ada di dalam gua itu. Kata Jie Han, ingat, kita harus kompak bertarung bersama dan hasilnya juga akan kita bagi sama rata. Saut Taichung, semuanya serang. Perintah mereka kepada kelompok mereka masing-masing. Mereka semua pun langsung menyerang menuju gua, dan ular piton bertanduk 3 yang sudah nampak lemah kehabisan tenaga dan terluka keluar dari gua untuk mempertahankan harta miliknya. Kalian bertarunglah dan bersenang-senanglah lebih dulu, setelah itu maka giliran aku dan kelompokku untuk mengambil keuntungannya. Batin Evan yang masih bersembunyi dan belum pergi. Sekarang aku harus membawa kelompokku kemari. Pikir Evan dan kemudian pun pergi meninggalkan tempat itu. Evan pun pergi dengan cepat kembali ke tempat berkumpul. Beberapa saat kemudian Evan pun sampai ke tempat berkumpul, tampak teman-temannya juga baru saja kembali berkumpul.
Evan dari atas pohon melompat menghampiri teman-temannya. Tak, Evan mendarat di dekat teman-temannya. Kakak besar, kamu juga sudah kembali, kakak lihatlah aku telah mendapatkan apa, ujar Silin yang ingin menunjukkan, memamerkan, apa yang ia dapatkan. Itu nanti saja dulu, sekarang ayo kalian ikut denganku ke suatu tempat. Ajak Evan yang tampak sedang terburu-buru. Silin tidak jadi menunjukkan barangnya. Kakak besar kenapa nampak sangat terburu-buru? Tanya Silin merasa heran. Yah Jenderal Li, kamu ingin membawa kemana? Kenapa sangat terburu-buru begitu? Tanya Yuzong. Oh, Evan, apakah kamu menemukan harta yang sangat berharga? Tanya Tang Chen. Kurang lebih seperti itu, yang penting sekarang kalian cepat ikut denganku dan jangan banyak bertanya lagi, nanti aku akan menjelaskannya kepada kalian di dalam perjalanan. Perintah Evan yang terburu-buru. Evan tampak terburu-buru karena takut bahwa jika ia terlambat sedikit saja maka semua harta yang ada di dalam gua bisa saja diketahui oleh orang-orang dari 3 kelompok itu. Mendengar itu mereka pun menurut untuk pergi mengikuti Evan, mereka bergerak berlari, dengan cepat menuju ke arah gua. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke gua, tampak pertempuran antara 3 kelompok itu melawan ular piton bertanduk 3 masih berlangsung sengit. Ternyata ini tempatnya, wah ular piton itu ternyata lebih besar dari apa yang aku pikirkan sebelumnya, pantas saja disebut hewan monster tingkat 6. Kata Silin melihat ke arah pertarungan. Apakah kita akan menyerang sekarang? Tanya Tang Chen. Nanti saja, kita tunggu dulu sampai satu di antara kedua pihak kalah baru kita maju untuk menyerang, dengan begitu pihak yang diuntungkan adalah kita. Jawab Evan. Astaga, sepertinya aku sedang mencium bau-bau kelicikan seseorang. Ujar Rai melihat ke arah Evan. Ini namanya bukan licik tetapi cerdik dan bijaksana, hahaha, ucap Evan tertawa. Terserahkan kamu jenderalnya, ujar Rai ikut tersenyum begitu juga dengan yang lainnya. Lihat, sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Ucap King Wei menunjuk ke arah pertarungan. Tampak ular piton bertanduk 3 yang sudah sangat terluka parah dan telah kehabisan tenaga, tampak tubuhnya juga sudah tidak bisa untuk bertarung lagi. Hahaha, ular piton bertanduk 3 telah kami kalahkan. Ucap Lan Feng. Semuanya serang. Habisi ular piton bertanduk 3 itu. Seru Jie Han memberi perintah. Setelah ular piton itu mati maka harta yang ada di dalam gua itu akan menjadi milik kita. Seru Tai Chong. Dengan tubuhnya yang sudah terluka dan lemah kehabisan tenaga, ular piton bertanduk 3 pasti sudah tidak ada harapan lagu untuk menang melawan orang-orang dari 3 kelompok itu. Jadi ular piton bertanduk 3 pun langsung kabur masuk kembali ke dalam guanya. Hahaha ular piton itu langsung kabur, cepat kejar dan bunuh dia. Perintah Lan Feng. Di sisi lain akhirnya Evan dan kelompoknya pun siap bertindak dan mengambil kesempatan. Sudah saatnya untuk kita bergerak, maju. Perintah Evan pada teman-temannya. Dengan cepat Evan dan kelompoknya pun menghentikan 3 kelompok tersebut yang mengejar ular piton bertanduk 3 ke dalam gua. Siapa kalian? Tanya Lan Feng yang terkejut dengan marah. Dia Jenderal Muda Li dan kelompoknya. Saut Tai Chong. Orang-orang dari 3 kelompok itu pun terkejut dengan kedatangan Evan dengan kelompoknya yang tiba-tiba menghentikan mereka untuk masuk ke dalam gua. Rai Tang Chen kalian berdua ikut aku masuk ke dalam gua, dan sisanya bereskan orang-orang yang ada di sini. Ujar Evan memberi perintah. Siap, ucap Silin dan 6 orang pasukan gagak malam. Evan pun pergi meninggalkan Silin dan 6 orang pasukan gagak malam dan pergi masuk ke dalam gua. Orang-orang dari 3 kelompok itu sangat kesal kepada kelompok teman-teman Evan yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam gua. Kalian jangan menghalangi kami jika kalian masih menginginkan nyawa kalian. Kata Jie Han mengancam teman-teman Evan. Sudah jangan banyak bicara lagi, ayo langsung kita bunuh saja mereka semua sekaligus. Kata Lan Feng maju menyerang ke arah teman-teman Evan. Namun Silin dengan sangat mudahnya mengayunkan tombaknya memotong Lan Feng menjadi 2 bagian. Melihat itu seketika orang-orang dari 3 kelompok langsung tercengang kaget. Kenapa kalian begitu kasar, tetapi karena kalian tadi sudah berniat ingin membunuh kami maka tidak ada salahnya kan jika kami membunuh kalian. Ucap Silin tersenyum dengan kejam. Seketika Silin dan 6 orang pasukan gagak malam mengeluarkan aura hitam dari tubuh mereka dan tampak bahwa mereka telah mencapai tingkat jenderal level 2 di alam fantasi 7 bintang. Melihatnya orang-orang dari 3 kelompok itu pun terkejut. Sial, kenapa orang-orang ini semuanya berada di tingkat jenderal level 2?
Batin Taichung terkejut. Untuk apa takut, jumlah mereka hanya 9 orang saja dan jumlah kita lebih banyak dari mereka, serang bunuh mereka semua. Ujar Chen Feng pada kelompoknya. Benar, serang dan bunuh mereka. Ucap Jie Han ikut memberi perintah pada kelompoknya. Dasar orang-orang bodoh ini. Batin Taichung melihat kelompok lainnya yang terburu-buru menyerang dengan gegabah. Sialan, aku jadi terpaksa ikut menyerang bersama mereka, semuanya serang. Ucap Taichung dengan terpaksa memberi perintah. Melihat itu Silin dan kelompoknya pun tidak merasa takut dan malah menjadi bersemangat. Hahaha, ayo serang, kita bunuh mereka semua. Seru Silin maju menyerang. Silin dan pasukan Gagak Malam pun maju menyerang melawan semua orang dari 3 kelompok itu. Bab 185 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 8. Di waktu yang sama di dalam gua tampak ular piton bertanduk 3 yang terluka sedang berada di sebuah taman indah. Ular itu tampak sedang melingkari dan melindungi sebuah telur berwarna kecoklatan. Kemudian ular piton bertanduk 3 mendengar suara langkah kaki yang datang ke arahnya. Ia pun mendesis bersiap bertarung lagi untuk melindungi telurnya walau dengan tubuh Uang penuh dengan luka. Tak lama kemudian Evan, Rai, dan Tang Chen telah masuk ke dalam gua. Tampak di dalam gua banyak sekali rumput spiritual di sepanjang gua. Mereka bertiga pun berjalan semakin ke dalam dan tampak ada beberapa rumput naga 7 tangkai di antara semak rumput spiritual yang menjulang. Rai dan Tang Chen tampak gembira dan terkejut melihat rumput naga 7 tangkai yang termasuk tanaman spiritual tingkat 7. Evan, inikah rumput naga 7 tangkai yang kamu katakan sebelumnya? Ujar Tang Chen bertanya pada Evan. Benar, tetapi ini bukan harta utama yang kita cari. Kata Evan melihat-lihat sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Ular piton bertanduk 3 itu tidak ada di sini. Pasti ular itu sedang bersembunyi di taman yang sebelumnya elemen petir katakan. Pikir Evan dalam hatinya. Kemudian Evan melihat sebuah bekas jalan ular piton yang mengarah ke sebuah semak-semak rumput spiritual yang kemungkinan di balik semak itu adalah jalan yang mengarah ke taman tempat ular piton bertanduk 3 bersembunyi. Kalian berdua cepatlah ambil rumput naga 7 tangkai itu dan setelah itu ikut aku. Perintah Evan. Kemudian Rai dan Tang Chen pun mengambil semua rumput naga 7 tangkai yang ada di dalam gua, dan kemudian bergegas menyusul Evan yang sudah sampai ke semak-semak. Evan mengikuti jalan bekas ular piton dan tak lama kemudian Evan dan kedua temannya pun sampai ke ujung gua. Mereka bertiga terkejut dengan kagum melihat sebuah pemandangan taman yang indah dan dipenuhi oleh tanaman spiritual tingkat tinggi dengan sebuah pohon buah yang besar ada di tengah taman itu. Ternyata benar disinilah tempat yang dikatakan oleh elemen petir. Batin Evan sambil tersenyum melihat taman tersebut. Apakah pohon itu yang sebelumnya dikatakan oleh elemen petir? Pikir Evan dalam hatinya sembari melihat ke arah pohon buah yang ada di tengah taman tersebut. Namun tiba-tiba ular piton bertanduk 3 menyerang mereka bertiga dan dengan cepat mereka pun berhasil menghindar. Aku hampir lupa jika masih ada satu masalah lagi yang perlu dibereskan. Kata Evan mengeluarkan energi petir dari tubuhnya. Mereka bertiga mengeluarkan pedang mereka dan siap untuk bertarung dengan ular piton bertanduk 3. Kalian manusia makhluk serakah yang rakus, tak akan aku biarkan kalian mendapatkan apapun dari tempatku dengan mudah. Ucap ular piton bertanduk 3. Apakah kamu sungguh ingin melawan kami bertiga dengan tubuh kamu yang terluka itu? Kamu hanya akan menyia-nyiakan tenaga kamu saja, lebih baik kamu diam daripada kamu akan mati. Kata Evan bersiap menyerang. Ular piton bertanduk 3 tampak berpikir dan bimbang sembari melirik ke arah telurnya. Ia yang sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi pun menyerah dan mundur kembali melingkari telurnya. Melihat itu Evan pun menurunkan pedangnya. Kalian berdua turunkan senjata kalian. Perintah Evan dengan suara pelan. Rai dan Tang Chen pun menuruti perintah Evan untuk menurunkan senjata pedang mereka. Kemudian Evan berjalan mendekat menghampiri ular piton bertanduk 3 yang sedang mengerami telurnya dengan penuh kasih sayang. Ular piton bertanduk 3 melihat ke arah Evan yang berada di hadapannya. Kalian aku perbolehkan untuk mengambil apa yang kalian inginkan di dalam sarangku ini, tetapi aku punya 2 permintaan pada kalian. Ujar ular piton bertanduk 3 dengan lemah. Pertama, aku ingin kalian melindungi aku dan telurku hingga aku pulih dari luka-lukaku. Kedua, aku ingin kalian jangan mengambil semua yang ada di sarangku ini karena aku dan telurku yang akan segera menetas juga membutuhkan sumber daya. Pinta ular piton bertanduk 3. Aku bisa saja melakukan apa yang kamu minta, akan tetapi bagaimana jika di saat kamu sudah pulih kamu juga akan menyerang kami?
jika saat itu tiba maka kami tidak hanya mendapatkan apapun tetapi kami juga bisa saja terluka ataupun mati dibuat olehmu. Kata Evan yang masih belum cukup percaya. Aku tahu kamu pasti tidak akan mempercayaiku dengan mudah. Baiklah agar kamu percaya kamu boleh memberi segel jiwa padaku dengan begitu kamu bisa menentukan hidup dan matiku kapan saja, jadi kamu tidak perlu khawatir kalau aku akan berbalik menyerang kalian. Ujar ular piton bertanduk 3. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Jika aku memberi segel jiwa padamu maka aku akan bisa mengendalikan dirimu sesuka hatiku. Kata Evan. Apapun itu aku sebagai induk rela asal aku bisa melindungi telurku, anakku, sekarang milikku yang paling berharga adalah telurku yang akan segera menetas ini dan aku tidak akan membiarkannya terluka sedikitpun. Kata ular piton bertanduk 3 sembari melihat ke arah telur yang sedang erami. Jadi aku mohon pada kalian untuk melindungi aku dan telurku sampai aku pulih, setelah itu kalian pun boleh pergi. Ujar ular piton bertanduk 3 kembali memohon. Evan pun tertegun mendengar perkataan ular piton bertanduk 3 itu. Seorang ibu, gumam Evan mengingat ibunya yang selalu menyayangi dan memanjakan dirinya saat dirinya masih kecil. Apakah Ririn juga akan sama seperti ini jika dia menjadi seorang ibu? Pikir Evan dalam hatinya. Apakah Ririn itu adalah kekasihmu? Tanya ular piton bertanduk 3. Mendengar itu Evan pun terkejut. Kamu bisa membaca pikiranku. Tanya Evan yang terkejut. Lebih tepatnya adalah aku bisa mendengar apa yang kamu pikirkan, ini adalah kemampuan istimewaku yaitu aku bisa mendengar apa yang seseorang pikirkan yang tingkatannya berada di bawahku. Jawab ular piton bertanduk 3. Baiklah, aku dan teman-temanku akan melakukan apa yang kamu minta yaitu untuk menjaga kamu dan telur kamu sampai kamu pulih. Ujar Evan menyetujui. Kemudian Evan pun memegang kepala ular piton bertanduk 3 untuk memberikan segel jiwa. Setelah selesai berbicara dan memberikan segel jiwa pada ular piton bertanduk 3, Evan pun berbalik badan ke arah teman-temannya. Kalian berdua ayo bantu aku mengumpulkan sumber daya yang ada di taman ini. Perintah Evan. Di waktu yang sama di luar gua, Silin dan 6 orang pasukan gagak malam telah berhasil menghabisi semua orang-orang dari 3 kelompok itu tanpa menyisakan mayat mereka. Namun masih tersisa Tai Chong, Chen Feng, dan Jie Han yang masih hidup dengan tubuh yang terluka. Tubuh ketiga orang itu tampak gemetar di hadapan Silin dan 6 orang pasukan gagak malam. Dengan penuh ketakutan ketiga orang itu pun berlutut memohon ampun pada Silin dan pasukan gagak. Namun sudah terlambat karena Silin tidak akan mengampuni mereka. Tadi kalian menyerang kami bersama-sama dengan sangat bersemangat dan sekarang kenapa kalian malah berlutut memohon ampun? Kalian pikir jika kalian berlutut maka aku akan memaafkan kalian? Tidak akan. Ucap Silin dengan kejam. CRAASS. Silin membunuh ketiga orang itu dengan tombaknya. 6 orang pasukan gagak malam hanya diam melihat itu. Ayo, sekarang ayo kita menyusul kakak Evan masuk ke dalam gua. Ajak Silin. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam gua dan berjalan semakin dalam, Silin mengikuti jejak ular dan jejak kaki Evan dengan kedua teman lainnya, hingga mereka melewati semak-semak rumput spiritual yang menuju ke arah teman sarang tempat Evan dan yang lainnya berada. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 186 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 9. Kemudian Silin dan 6 orang pasukan gagak malam pun sampai ke taman tempat Evan dan yang lainnya berada. Silin dan pasukan gagak malam terkejut heran ketika melihat Evan, Rai dan Tang Chen yang sudah akan mengumpulkan tanaman spiritual di taman tersebut, dan ular piton yang juga masih baik-baik saja diam mengerami telurnya. Mereka terheran melihat keadaan dan situasi sekitar tampak normal yang sama sekali tidak ada bekas pertarungan di tempat itu. Evan melihat kedatangan Silin dan 6 orang pasukan gagak malam yang sedang berjalan menghampirinya. Silin, kalian sudah selesai membereskan semua orang-orang itu? Tanya Evan. Sudah, mereka semua sudah kami bereskan sesuai perintah kakak besar. Jawab Silin sembari berjalan mendekat menghampiri Evan. Silin melirik sekilas ke arah ular piton bertanduk 3 yang tampak sedang diam mengerami telurnya dengan penuh kasih sayang. Kakak besar ada apa dengan situasi ini, kenapa tampak tenang dan normal? Tanya Evan dengan suara pelan. Tidak apa-apa,
Bukankah bagus jika seperti ini, aku dan ular piton bertanduk 3 telah bersepakat bahwa dia akan membiarkan kita untuk mengambil apa yang kita inginkan di tempat ini. Tetapi kita tidak boleh mengambil semuanya karena dia juga membutuhkan sumber daya untuk dirinya dan anaknya yang akan segera menetas. Dan juga setelah ini kita juga harus melindungi dia ular piton bertanduk 3 dan anaknya yang akan segera menetas sampai dia pulih dari lukanya dan mengumpulkan kembali energinya. Jawab Evan menjelaskannya pada Silin. Tetapi bagaimana jika saat ular piton bertanduk 3 sembuh, dia akan berbalik menyerang kita? Tanya Silin. Itu tidak akan terjadi, karena aku telah memberi segel jiwa pada ular piton bertanduk 3 itu jadi dia tidak mungkin akan menyerang kita, ini adalah kesepakatan kami. Jawab Evan. Setelah mendengar itu dengan jelas dari Evan, Silin pun berhenti bertanya lagi. Baiklah, sekarang ayo kalian semua bantu aku mengumpulkan tanaman spiritual yang ada di sini. Perintah Evan pada kelompoknya. Kemudian Evan melihat ke arah sebuah pohon yang ada di tengah taman itu. Kakak petir, apakah benar ini adalah pohon buah yang sebelumnya kamu katakan? Tanya Evan pada petir yang ada di dalam lautan spiritualnya. Yah, inilah pohon dan buah itu. Jawab petir. Aku merasakan energi yang kuat dari pohon ini. Sebenarnya ini adalah pohon apa? Tanya Evan. Ini adalah pohon yang biasanya ada di dunia atas. Tetapi mengapa ada satu pohon di sini? Ucap petir yang juga heran. Sebenarnya pohonnya ini tidak terlalu berharga tetapi buahnya lah yang sangat berharga apalagi untuk kamu yang perlu meningkatkan kekuatan pasukan. Ujar petir. Sangat berharga. Batin Evan merasa heran. Benar? Nama buah ini adalah buah bulan abadi. Buah ini berbuah sepanjang tahun dan tidak bisa membusuk walau sudah jatuh ke tanah sampai 100 tahun dan buah ini sangat bermanfaat. Karena hanya dengan memakan satu buah maka dapat meningkatkan kekuatan yang setara dengan 10 tahun perkembangan. Kata petir yang seketika membuat Evan terkejut. 10 tahun perkembangan. Ucap Evan yang terkejut hingga tercengang. Yah, kira-kira seperti itu, akan tetapi buah ini hanya bisa dimakan sebanyak 1 atau 2 kali dalam jangka waktu yang lama sampai kamu bisa menetralkannya. Jika kamu memakan lebih dari yang kamu bisa maka tubuhmu akan langsung meledak berkeping-keping dan mati. Kata petir dengan jelas kepada Evan. Astaga sayang sekali jika seperti itu, kakak petir menurutmu aku bisa makan sampai berapa buah? Tanya Evan. Dengan tingkatan kultivasi, kekuatan raga dan roh kamu, aku yakin kamu bisa memakan sampai 2 buah. Jawab petir. Apa? Hanya 2, ucap Evan yang tampak kecewa. Dengan kekuatan kamu yang sekarang seharusnya kamu senang. Ujar petir pada Evan. Kemudian Evan pun mengambil 2 bauh yang ada di atas tanah. Apakah benar buah bulan abadi ini sehebat itu? Ujar Evan yang masih tidak yakin. Kemudian Evan pun memakan 2 buah bulan abadi tersebut dan setelah memakan 2 buah itu seketika 2 buah bulan abadi itu memberi tambahan besar energi spiritual pada dantian Evan dan itu masih terus bertambah. Setelah memakan 2 buah bulan abadi ini, di tubuh dan dantianku seperti ada energi besar yang terus bertambah. Tubuh Evan terus mengumpulkan energi dengan jumlah yang besar, melihat itu Silin dan yang lainnya pun berhenti mengumpulkan tanaman spiritual. Seketika semua orang yang ada di situ pun melihat ke arah Evan. Energi di dalam tubuh Evan terus bertambah dengan sangat cepat dan sayap aura Evan keluar dengan sendirinya, kemudian Evan pun terbang melayang di udara dengan energi yang masih terus bertambah dengan cepat. BAAMM. Ledakan terobosan yang besar menyebabkan angin berhembus dengan kencang dan menerpa semua yang ada di sekitarnya. Terlihat Evan dengan sayap aura sebelah kanan adalah petir sedangkan sayap aura sebelah kiri adalah kegelapan, dan mata kiri berwarna biru petir sedangkan mata kanan berwarna hitam kegelapan, dan tubuh Evan tampak berlapis dengan armor spirit level 1. Buah bulan abadi ini sungguh luar biasa, akhirnya aku mencapai tingkat kaisar. Di dunia asli, kata Evan dengan sangat senang. Evan berhasil menerobos tingkatan ke tingkat kaisar level 1 di dunia asli atau nyata, namun karena adanya penolakan di alam fantasi 7 bintang, Evan tetap berada di tingkat jenderal level 3 dan semua yang ada pada diri Evan seperti sayap aura dan armor spirit seketika pun menghilang dan Evan terjatuh terbanting ke tanah. Melihat Evan terjatuh, Silin dan yang lainnya pun menghampiri Evan. Ah, kenapa bisa seperti ini? Ucap Evan bangkit berdiri. Kakak besar, apalah kamu tidak apa-apa, apakah kakak besar tadi melakukan terobosan lagi? Tanya Silin. Yah, aku tidak apa-apa, aku tadi sudah melakukan terobosan ke tingkat kaisar level 1,
tetapi tidak tahu kenapa tiba-tiba seperti ada sebuah penolakan yang menyebabkan semua energi aku tadi menghilang seketika. Kata Evan yang juga tidak tahu dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian suara petir terdengar dari ruang kesadaran Evan. Itu adalah penolakan dari alam fantasi 7 bintang ini. Kamu jangan lupa bahwa tingkatan kamu di alam fantasi 7 bintang ini masih berada di tingkat Jenderal level 3, jadi tentu saja sesuatu seperti sayap aura dan armor spirit yang seharusnya berada di atas tingkatan kamu yang berada di tingkatan Jenderal level 3 di alam fantasi ini seketika menghilang. Kata petir menjawab semua ketidaktahuan Evan dari dalam ruang kesadaran lautan spiritual. Mendengar perkataan petir Evan pun bertanya lagi. Jadi Kak, apakah aku akan tetap naik ke tingkat kaisar saat aku keluar nanti? Tanya Evan pada petir melalui kesadaran. Yah, tentu saja, jawab petir. Evan, panggil racun dengan bersemangat. Evan, setelah keluar dari sini apakah kamu akan langsung mengobati dengan meniduri kekasih kecil kamu itu? Tanya racun dengan bersemangat. Evan yang mendengar pertanyaan itu pun seketika wajah dan kupingnya menjadi merah. Jangan membahas itu dulu, oke, apalagi aku dan dia masih sangat muda dan belum pantas melakukan hal-hal seperti itu. Ujar Evan menjauhan racun. Tidak apa-apalah, bukankah banyak orang-orang yang menikah muda? Dan mereka juga baik-baik saja, kalian juga boleh mencobanya bukan? Apalagi ini demi mengobati kekasih kecil kamu itu. Ujar racun tampak yang sedang memaksa Evan. Tapi, Evan tidak tahu harus berkata apa untuk menolak. Seketika dengan cepat pasir membungkam mulut racun yang terus berbicara tanpa henti. Sudah Evan jangan dengarkan kata kakak racun kamu ini, dia ini racun yang sesuai namanya, karena sudah terlalu lama tidak melihat orang bercinta makanya jadi seperti ini, jadi jangan dengarkan dia dan kamu lakukanlah sesuai dengan caramu sendiri, saran Es pada Evan. Mendengar itu Evan pun diam dan berpikir. Bab 187 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 10. Energi spiritual dari buah bulan abadi ini sangat luar biasa, sepertinya aku perlu memurnikannya untuk waktu yang cukup lama. Pikir dalam hati Evan yang merasakan ada sebuah energi spiritual yang terus mengalir di dalam tubuhnya. Silin dan yang lainnya menjadi khawatir melihat Evan yang hanya diam saja. Kakak besar, apakah kamu sungguh tidak apa-apa? Tanya Silin dengan khawatir. Mendengar itu Evan pun akhirnya tersadar dari kesadarannya. Kalian tenang saja, aku tidak apa-apa, ujar Evan kepada Silin dan yang lainnya. Mendengar itu Silin dan yang lainnya pun merasa tenang mengetahui bahwa Evan tidak apa-apa dan masih baik-baik saja. Kalian makanlah buah bulan abadi ini maka perkembangan kalian akan meningkat banyak dengan singkat. Kata Evan memberikan satu buah bulan abadi pada Silin. Meningkat dengan singkat. Ucap Silin merasa bingung sembari menerima buah bulan abadi yang diberikan oleh Evan. Teman-teman Evan yang lain pun ikut mengambil satu buah bulan abadi yang telah jatuh ke tanah. Jangan heran, kalian makan saja maka kalian akan tahu setelah kalian merasakannya sendiri. Ujar Evan kepada mereka. Kemudian Silin dan yang lainnya pun memakan buah bulan abadi yang mereka pegang. Seketika tubuh mereka terisi dengan energi spiritual dan yang sangat besar dan masih terus bertambah, kemudian mereka pun duduk bersila untuk memurnikan energi spiritual yang besar tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun menerobos level secara bergilir dan sekarang mereka semua berada di tingkat Jenderal level 3 di alam fantasi 7 bintang. Luar biasa, aku berhasil naik level hanya memakan satu buah saja dan juga aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan dan energi yang terus mengalir di dalam tubuhku. Kata Silin dengan kagum. Yah, buah ini memang sangat luar biasa, tetapi kalian hanya bisa memakan satu buah saja setiap jangka waktu yang lama. Jika lebih kalian memakan satu buah lagi sebelum buah yang pertama benar-benar telah dimurnikan maka tubuh kalian akan langsung meledak hingga berkeping-keping. Kata Evan mengingatkan Silin dan yang lainnya. Kalau begitu sungguh sayang sekali. Ujar Tang Chen kecewa. Yah, sekarang kalian bantu aku mengumpulkan buah bulan abadi ini untuk kita bawa pulang dan memberikannya kepada yang lainnya. Pinta Evan pada teman-temannya. Kemudian mereka pun mengumpulkan buah bulan abadi dan sumber daya lainnya yang ada di taman tersebut. Merasa sudah cukup mereka pun berhenti, namun tidak lama kemudian King Wei dan Su Fan Ni menemukan sesuatu. Jenderal Li, kalian kemarilah. King Wei memanggil mereka. Kemudian Evan dan yang lainnya pun berjalan menghampiri kedua gadis tersebut. Setelah mereka sudah berjalan beberapa langkah tercium aroma arak yang sangat harum dan enak.
Bau arak. Batin mereka mencium aroma harum. Kemudian mereka berjalan lagi hingga sampai ke tempat King Wei dan Su Fanny berada. Tampak Su Fanny sedang berdiri dan King Wei berjongkok di samping sebuah kolam kecil dengan air berwarna putih susu. Apakah ini arak? Tanya Tang Chen dengan kagum. King Wei mengangguk menjawab Tang Chen. Kenapa di sini ada kolam arak yang sangat harum? Kemudian terdengar suara elemen petir dari dalam ruang kesadaran Evan. Itu adalah arak Dewa Bulan. Air ini pasti berasal dari akar pohon buah bulan abadi itu. Arak ini sangat enak dan bermanfaat, bisa mempercepat kultivasi, juga dapat menghilangkan hambatan kultivasi. Kamu boleh mencobanya, tapi kusarankan jangan terlalu banyak. Ujar petir menyarankan. Kemudian Evan tanpa ragu mengambil arak tersebut dengan tangan dan meminumnya dengan satu tegukan. Mereka yang melihat itu hanya diam melihat ke arah Evan. Oh, arak ini sungguh luar biasa dan sangat enak. Tempat ini sungguh penuh dengan harta karun. Kata Evan dengan sangat senang. Apakah kalian tidak ingin mencobanya? Ayo minum, ini adalah arak dewa. Ujar Evan kepada yang lainnya. Dan tanpa ragu lagi mereka pun mencelupkan tangan mereka ke dalam kolam dan meminum arak di kolam tersebut. Setelah meminum arak tersebut wajah mereka tampak bahagia dan kata-kata kebahagiaan pun keluar dari mulut mereka. Arak ini rasanya sangat manis seperti madu. Kata Rai menikmati arak Dewa Bulan. Kamu salah, arak ini lebih enak dari madu. Ujar Silin dengan sangat senang menikmati arak Dewa Bulan tersebut. Ini sungguh arak terenak yang pernah aku minum, ini sangat enak, aku harus mengambil untuk aku bawa pulang. Kata Tang Chen dengan kagum dan senang. Beberapa saat kemudian mereka pun telah selesai mengumpulkan sumber daya dari taman tersebut. Kami sungguh berterima kasih, kamu tenang saja. Kami pasti akan memenuhi permintaan kamu untuk menjaga kamu dan telur kamu hingga kamu pulih sepenuhnya. Ucap Evan berjanji pada ular piton bertanduk 3 yang sedang mengerami telurnya. Sama-sama, kata ular piton bertanduk 3. Malam itu Evan dan kelompoknya pun beristirahat di taman tersebut. Sepanjang malam itu tidak ada masalah yang datang kepada mereka. Hingga keesokan paginya akhirnya orang-orang itu datang dan telah berkumpul di depan gua. Mereka pun siap untuk menyerang dan menyerbu masuk ke dalam gua. Suara keributan, keramaian orang-orang terdengar sampai ke taman tempat Evan dan kelompoknya berada. Sepertinya orang-orang itu sudah datang. Ucap Yuzong. Hanya segerombolan orang-orang saja, kita bisa menghabisi mereka dengan mudah. Kata Silin. Ibu Piton, kamu tenang saja, kami tidak akan membiarkan satu orang pun masuk ke dalam gua apalagi ke tempat ini. Ucap Rai tersenyum percaya diri. Ibu Piton tenang saja, kami tidak akan membiarkan orang-orang itu menyentuh kamu apalagi telur kamu. Kami akan membunuh mereka semua sebelum mereka berhasil menginjakan kaki di pintu gua. Ucap Tang Chen memberikan ketenangan pada ular piton bertanduk 3. Teman-teman Evan sangat bersemangat setelah mendapat banyak harta karun di malam itu. Evan yang melihat itu pun tersenyum senang. Rai, Tang Chen, King Wei dan Su Fanny, kalian berempat tetaplah berjaga di sini melindungi ibu ular piton dan telurnya. Kami akan keluar untuk membereskan orang-orang yang ada di luar. Perintah Evan pada mereka berempat. Baik Jenderal Li, kata mereka berempat menerima perintah. Setelah itu Evan dan teman-teman prianya pun pergi meninggalkan taman dan keluar dari gua. Beberapa saat kemudian Evan dan teman-temannya pun sampai ke mulut gua. Pagi hari sudah akan berolahraga, hidup ini sungguh menyenangkan. Ucap Silin sambil meregangkan tubuhnya. Semua orang yang ada di depan gua bersiap untuk menyerang, namun mereka terkejut ketika melihat yang keluar dari gua bukanlah ular piton bertanduk 3 tetapi adalah Evan dengan teman-teman prianya. Kenapa yang keluar adalah manusia bukannya ular piton bertanduk 3? Sial, sepertinya orang-orang ini telah berhasil mengalahkan ular piton bertanduk 3 itu. Tetapi itu lebih bagus, kita tidak perlu membuang tenaga lagi untuk membunuh ular piton bertanduk 3 itu. Semuanya, rumput naga 7 tangkai pasti ada pada orang-orang itu, kita serang dan rebut rumput naga 7 tangkai itu dari mereka. Dengan penuh amarah dan kekesalan karena dimanfaatkan, kumpulan orang-orang itu pun menyerang ke arah kelompok Evan dengan beringas. Melihat itu mereka pun menjadi lebih bersemangat untuk membunuh dan menghabisi kumpulan orang-orang tersebut. Sepertinya orang-orang itu tampak kesal kepada kita, aku jadi lebih bersemangat untuk membantai kumpulan orang-orang bodoh ini. Kata Silin mengeluarkan senjata tombak sabutnya dan bersiap untuk maju menyerang. Yah, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjemput ajal mereka sendiri, semuanya maju, bantai mereka.
Seru Evan memberi perintah kepada teman-temannya. Evan dan teman-temannya pun maju menyerang membantai semua orang yang datang menyerang ke arah mereka. Sembari berlari Evan, Silin, dan 6 orang pasukan gagak malam mengeluarkan aura kegelapan dari tubuh mereka. Ayo bersenang-senang. Seru Evan sembari membawa pedang berlari ke arah musuh. SRAASSHH, Evan menebas para musuh hingga darah menyembur keluar dari badan musuh. Evan dan teman-teman kultivator kegelapannya bertarung membunuh para musuh dengan sangat beringas dan brutal, hingga membuat para musuh terkejut dan ketakutan. Para musuh terkejut ketika melihat bahwa lawan mereka adalah seorang kultivator kegelapan yang juga sangat kuat dan hebat. Sial, kenapa mereka semua adalah kultivator kegelapan, mereka juga sangat kuat. Sebaiknya aku lari saja daripada aku mati tanpa jasad dibuat mereka. Masa bodoh rumput naga 7 tangkai, nyawaku lebih penting. Sebagian dari mereka pun mundur dengan ketakutan setelah melihat kehebatan kelompok Evan, sedangkan orang yang telah maju menyerang sudah tidak bisa mundur lagi. Mereka semua pun dibunuh dan dibantai habis dengan tubuh mereka juga dihisap oleh Evan, Silin, dan 6 orang pasukan gagak malam. Evan dan kelompoknya membantai habis semua orang itu dengan sangat mudah. Setelah beberapa saat kemudian tempat pertarungan tadi sekarang hanya tersisa pakaian dan darah yang mengalir di atas tanah. Orang-orang ini tidak ada yang hebat sama sekali, tidak ada yang bisa menghiburku sedikitpun, sangat mudah membereskan mereka semua, sungguh mengecewakan, kata Silin dengan sombong sembari menyimpan kembali tombak sabitnya. Semuanya telah usai, sekarang ayo kita kembali ke dalam gua. Ajak Evan, Kyusen dan Sai, kalian berdua berjagalah di depan pintu gua, jika ada orang yang datang mendekat segera beritahu kami. Perintah Evan. Baik Jenderal, ucap Kyusen dan Sai menerima perintah. Kemudian Evan dan yang lainnya pun masuk kembali ke dalam gua, menuju ke arah taman. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di waktu yang sama di kota Hao negara Mo, Luo Bai, Zhang Pin, Paman Qianji dan elemen angin, api dan tanah memimpin pasukan berperang untuk merebut kota Hao. Semaunya serang, bantai habis semua musuh, taklukkan kota Hao. Seru Luo Bai berteriak dengan kencang memimpin pasukannya. Teriakan sorakan para prajurit yang berperang dengan bersemangat menggelegar di telinga musuh. Pasukan yang dipimpin oleh Luo Bai berperang menghabisi para prajurit penjaga kota Hao. RRAAGH, boom. Teriak elemen tanah memukul gerbang kota Hao hingga hancur. Semuanya masuk ke dalam kota, serbu. Seru elemen tanah memimpin pasukannya menyerbu masuk ke dalam kota. Di waktu yang sama elemen api membantai para prajurit kota Hao yang ada di atas dinding pertahanan kota. Ayo bersenang-senanglah. Seru api sembari membunuh dan membantai semua prajurit musuh dengan pedangnya. Di sisi lain elemen angin berhadapan dengan kepala pasukan penjaga kota Hao. Tampak kepala pasukan kota Hao sudah babak belur dan telah dipojokkan oleh elemen angin. Tinju Dewa Gerakan Keempat, Badai Tinju. Seru elemen angin mengeluarkan jurus tinjunya. Terkena jurus itu kepala pasukan penjaga kota terhempas menghantam para prajuritnya. Elemen angin pun telah berhasil membunuh kepala pasukan penjaga kota Hao. Melihat bahwa sudah tidak punya harapan lagi untuk menang dan mempertahankan kota Hao dan daripada terus bertempur dan mati sia-sia, mereka pasukan penjaga kota Hao yang tersisa pun memilih untuk menyerah dan tunduk pada pemimpin kota yang baru. Di hari itu pasukan Evan yang dipimpin oleh Luo Bai, Zhang Pin, Paman Qianji dan para elemen berhasil menaklukkan kota Hao. Karena baru saja berhasil menduduki kota Hao, mereka perlu mengokohkan pijakan mereka, jadi untuk sementara waktu Luo Bai dan yang lainnya belum bisa kembali ke Nansu. Sedangkan 1 hari kemudian kota Yanzu pun diserang oleh pasukan iblis dari negara Kai. Tampak Rhea, Wolf, Qin-san, elemen air dan elemen daun memimpin para prajurit pasukan berperang mempertahankan kota Yanzu dari serangan pasukan iblis negara Kai. Semuanya serang, pertahankan kota. Seru Wolf memimpin para prajurit pasukan serigala. Wolf, Rhea, elemen daun dan elemen air memimpin pasukan serigala dan pasukan kuda darah berperang di luar dinding pertahanan kota Yanzu dengan sangat sengit. Sedangkan Qin-san, Ririn, dan Nan Ruyu memimpin prajurit di atas dinding pertahanan kota untuk membantu Rhea dan yang lainnya dengan menembakkan panah dan tidak membiarkan satu prajurit iblis pun masuk ke dalam kota. Tembakan panah, pertahankan kota jangan biarkan satu musuh pun masuk ke dalam kota. Bantai semuanya.
Seru Qin San memimpin para prajurit yang berada di atas dinding pertahanan kota. Penjara beku. Seru Ririn membekukan para prajurit iblis dengan Nan Ruyu membantu di sisinya. Bab 188 Pertempuran melawan pasukan iblis. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit hingga pasukan kota Yanzu akhirnya sudah mulai terpojok. Mereka tampak kewalahan melawan pasukan iblis yang jumlahnya mencapai 100.000 prajurit sedangkan pasukan mereka kurang dari 50.000 prajurit karena separuh dari pasukan masih berada di kota Hao. Dan juga kekuatan prajurit pasukan iblis jauh lebih kuat dari mereka, mau itu dengan kekuatan fisik ataupun pencapaian kultivasi. Pasukan Nanzu sudah tampak sangat terpojok dan sudah diambang kekalahan, namun mereka tetap tidak ingin menyerah dan terus berperang dengan sekuat tenaga. Tampak Ririn yang masih bertempur melawan para prajurit iblis di atas dinding pertahanan kota. Penjara es. Seru Ririn yang masih bertempur dan membekukan para prajurit iblis. Setelah bertarung cukup lama Ririn nampak kewalahan melawan para prajurit iblis yang datang menyerang tiada henti, dan hingga akhirnya Ririn memaksakan dirinya untuk mengeluarkan kekuatannya yang dibatasi oleh kutukan yang ada pada dirinya untuk melawan pasukan iblis. Ririn mengeluarkan aura dingin yang kuat sampai membekukan sekitar tempat ia berada. Melihat itu para prajurit iblis menjadi ragu untuk maju melangkah karena setiap mereka melangkah mendekat, kaki mereka akan langsung membeku oleh es. Istana beku. Seru Ririn membentangkan kedua tangannya yang seketika membekukan para prajurit iblis yang ada di dekatnya hingga tertutupi oleh bongkahan es. Melihat itu Nan Ruyu yang ada di dekat Ririn pun terkejut. Ririn, kamu tidak boleh memaksakan diri untuk bertarung atau penyakitmu akan kambuh lagi. Ujar Nan Ruyu melarang Ririn. Aku harus menjaga Nanzu demi Evan. Ucap Ririn nekat dengan tubuh yang terus mengeluarkan aura dingin. Aura dingin dari tubuh Ririn menyebar hingga membekukan sekitar tempat Ririn berdiri bahkan Nan Ruyu pun mundur menjauh dibuatnya. Ririn kamu jangan memaksakan dirimu. Ujar Nan Ruyu mencoba menghentikan Ririn. Ririn mengayunkan tangannya ke arah pasukan iblis yang seketika menciptakan sebuah bongkahan es yang mengurung dan membekukan banyak prajurit pasukan iblis. Semua orang terkejut melihat itu, Rhea dan yang lainnya menoleh melihat ke arah Ririn. Perlahan energi dingin membentuk sayap aura di punggung Ririn. Ririn mengangkat tangannya ke atas kepala dan kemudian ribuan pedang es tercipta di udara di atas Ririn. Hujan es pembunuh. Gumam Ririn menurunkan tangannya dan mengarahkannya ke arah pasukan iblis. Ribuan pedang es menghujani pasukan iblis yang dalam sekejap membantai padukan iblis, jeritan para prajurit iblis pun menggema di telinga. Semua orang yang melihat itu pun terkejut dan suasana pun menjadi mencekam. Inikah kekuatan Ririn yang sesungguhnya? Rhea terkejut dan takjub melihat kehebatan Ririn. Rhea dan yang lainnya terkejut dan takjub melihat kehebatan Ririn akan tetapi mereka juga cemas dengan Ririn. Tampak Ririn mulai tersiksa dengan energi dingin yang ada pada tubuhnya sendiri. Nafas Ririn berhembus dengan dingin. Di sisi lain Jenderal Iblis melihat Ririn dari kejauhan dengan mengerutkan kening dan mengernyit. Semuanya tetap maju dan serang. Seru Jenderal Iblis pada pasukannya. Ririn terbang maju ke arah iblis sembari mengeluarkan jurus penjara es berulang-ulang kali yang membekukan banyak prajurit iblis. Ririn semakin tersiksa menahan rasa sakit dan dingin pada tubuhnya, setelah memaksakan diri untuk bertarung cukup lama sayap aura di punggung Ririn mulai perlahan menghilang, dan karena tidak kuat menahan lagi akhirnya Ririn pun pingsan dan jatuh. Menyadari bahwa Ririn berada dalam bahaya, kalung burung api Phoenix dan gelang naga emas Qinglong pun bersinar dan aktif. Kemudian dengan cepat dua hewan monster milik Evan itu keluar dari kalung dan gelang yang ada pada Ririn. Phoenix dengan cepat menangkap Ririn di atas punggungnya sebelum sampai jatuh ke tanah. Burung api Phoenix dan naga emas Qinglong muncul untuk melindungi Ririn. Seketika semua orang mau itu pasukan Nanzu ataupun pasukan iblis terkejut melihat kemunculan dua hewan monster kuno yang melegenda, yaitu burung api Phoenix dan naga emas Qinglong. GRROOAARRR. Qinglong mengaum dengan keras hingga memekakan telinga semua orang. Phoenix menarik nafasnya dan menghembuskan nafas api yang membakar ribuan prajurit iblis hingga menjadi abu. Sedangkan Qinglong juga ikut menyerang dengan nafas api emasnya yang juga membakar ribuan prajurit iblis. Semua orang tercengang melihat itu, bahkan teman-teman Evan pun sangat terkejut karena mereka tidak pernah tahu bahwa Ririn memiliki dua hewan monster yang sangat kuat yang menjaga dan melindungi Ririn. Kemudian Phoenix terbang ke arah dinding pertahanan kota sembari membakar pasukan iblis. Setelah sampai Phoenix menurunkan Ririn di dekat Nan Ruyu. Bantu aku jaga gadis ini.
Pinta Phoenix dengan suara yang membuat Nanruyu merasa terdominasi. Nanruyu pun mengangguk dengan cepat menyetujui permintaan Sang Phoenix. Setelah itu, kemudian Phoenix pergi dan terbang sepanjang dinding pertahanan kota sembari menghembuskan nafas api yang membakar para prajurit iblis yang hendak memanjat naik ke atas dinding. Sedangkan Qinglong membakar dan mengobrak-abrik pasukan iblis yang berada di medan tempur. Pasukan iblis menjadi kacau balau, mereka yang tadinya sudah akan memenangkan pertempuran kini dibakar habis oleh dua hewan monster, Phoenix dan Qinglong saja. Klotang, para prajurit iblis menjatuhkan senjata dan perisai mereka menelan ludah sembari melihat ke arah Phoenix dan Qinglong yang terus menghembuskan nafas api yang membakar pasukan iblis lainnya. Melihat situasi sekarang Rhea, elemen air dan daun juga yang lainnya tidak ingin membuang kesempatan tersebut. Seluruh prajurit Nanzu serang. Seru Rhea memimpin pasukan berkudanya kuda darah, maju menyerang membantai pasukan iblis. Tampak Rhea yang menyerang dari atas kuda membunuh para prajurit iblis dengan ayunan tombaknya. Bunuh semuanya. Seru Wolf memimpin pasukan infanteri, serigala, ikut maju menyerang membantai pasukan iblis. Hiyah! Seru Wolf menebas dan memenggal kepala para prajurit iblis hingga darah bercucuran kemana-mana. Heh, aku juga tidak ingin kalah dari bocah-bocah ini. Daun, kamu jaga dinding pertahanan, jangan sampai ada satu pun iblis yang berhasil masuk ke dalam kota. Ujar elemen air pada elemen daun yang ada di belakangnya. Air mengangkat pedangnya, air melakukan gerakan pedang yang sangat indah dengan diikuti energi air yang mengalir mengikuti ayunan pedang. Gerakan pedang yang indah itu berakhir dengan tubuh menyamping dan pedang yang membentang lurus ke arah pasukan iblis. Tatapan mata elemen air tegak lurus dengan pedangnya. Matei! Ucap elemen air yang bersamaan dengan tetesan air yang jatuh ke tanah. Seketika dengan sangat cepat air maju menyerang sembari mengayunkan pedangnya yang memotong-motong para prajurit pasukan iblis. Dalam sekejap semua prajurit iblis di sepanjang gerakan elemen air mati dengan tubuh yang terpotong-potong. Dengan adanya bantuan Phoenix dan Qinglong yang membakar puluhan ribu prajurit iblis, seketika situasi pun kini berbalik. Kenapa situasinya jadi seperti ini? Kami tadi sudah hampir menang, ini semua karena dua hewan monster kuno itu. Geram Jenderal Iblis. Aku harus melapor pada Paduka Kaisar Iblis. Pikir Jenderal Iblis. Seluruh pasukan mundur. Teriak Jenderal Iblis pada pasukannya. Naga emas Qinglong mendengar teriakan Jenderal Iblis yang menyuruh pasukannya untuk mundur. Teriakan itu membuat naga emas Qinglong terpancing datang ke arahnya. Naga sialan. Ucap Jenderal Iblis melihat naga emas Qinglong yang dengan cepat terbang menuju ke arahnya, Jenderal Iblis pun kabur dan terbang menjauh. Namun dengan kecepatan naga emas Qinglong yang sangat cepat berhasil mengejar Jenderal Iblis. Naga emas Qinglong membuka mulutnya dan, grab, Jenderal Iblis masuk ke dalam mulut naga emas Qinglong. Naga emas Qinglong pun mengunyah dan menelan Jenderal Iblis. Oh, di waktu yang sama di depan pintu gua, tampak Evan yang sudah akan meninggalkan gua karena ular piton bertanduk tiga telah pulih dari lukanya dan sudah mengumpulkan kembali kekuatan dan energinya. Kemudian mereka pun berpamitan kepada ular piton bertanduk tiga. Induk piton, kami pamit pergi, terima kasih atas pemberianmu. Ucap Evan dengan raut wajah tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, seharusnya akulah yang mengucapkan terima kasih karena tanpa kalian mungkin aku dan telurku sudah mati. Kata ular piton bertanduk tiga dengan senang hati. Ibu Piton, kami pergi dulu ya, setelah 5 tahun nanti kami akan datang lagi untuk melihat anakmu yang pasti menetas menjadi ular yang cantik seperti ibunya. Kata King Wei dengan sangat senang. Ibu Piton, kami pergi dulu, sampai jumpa 5 tahun lagi. Kata Rai dengan raut wajah tersenyum sembari berbalik badan tangan melambai. Kami akan kembali dan melihat anakmu nanti. Kata Silin ikut berbalik pergi dengan raut wajah tersenyum bahagia. Ibu Piton, kamu cepatlah mencapai tingkat 7 dan berubah menjadi wanita, manusia, yang cantik. Kata Tang Chen sambil berjalan menjauh. Namun di saat Evan berjalan pergi meninggalkan gua, Evan merasakan dua monster spiritual miliknya aktif keluar dan bertarung. Ririn. Batin Evan dengan jantung yang berdegup kuat dan perasaan, hati, yang tidak tenang memikirkan Ririn. Bab 189 Keadaan Ririn yang mencemaskan. Singkat cerita, di sore hari, seluruh pasukan iblis kini telah kalah dan lenyap terbantai. Teman-teman Evan tampak sedang mengelilingi Ririn yang sedang kambuh kutukannya. Mereka tidak berani mendekat karena tubuh Ririn mengeluarkan aura yang sangat dingin hingga membekukan sekitar tempatnya berada.
Kecuali air dan daun saja yang berani mendekati Ririn. Tubuhnya sudah sangat dingin, dia terlalu memaksakan tubuhnya untuk bertarung melewati batas kutukannya. Ujar daun setelah menyentuh kulit Ririn. Kamu, cepat panggil cloning Evan yang berelemen api di kota Hao. Perintah air menunjuk Wolf. Baik, jawab Wolf menerima perintah dan pergi. Kemudian datang Phoenix dan King Long terbang menghampiri mereka, dan kemudian mendarat di dekat Ririn yang sedang kedinginan. Ibu? Apakah ibu terluka? Maaf karena King Long terlambat ibu jadi terluka seperti ini, suara anak kecil kata King Long bersedih hati melihat Ririn yang menderita kedinginan. Ibu, kata semua orang serentak bersama-sama. Mendengar King Long memanggil Ririn dengan sebutan ibu sungguh membuat semua orang terkejut dan menduga yang tidak-tidak. Tuk tuk tuk, anak naga bodoh jangan membuat orang lain jadi salah paham. Tuk tuk tuk, kata Phoenix memarahi dan mematuk kepada King Long. Huhuhu, aku kan tidak salah, ibu memanggilku anaknya dan mengatakan kalau ibu adalah ibuku. Huhuhu, suara anak kecil, sedih King Long dimarahi dan dipatuk oleh Phoenix. Astaga anak naga bodoh ini. Kesal Phoenix dan terus mematuk kepala King Long. Melihat pertengkaran antara dua monster kuno burung api Phoenix dan naga emas King Long, sungguh telah mengubah pandangan semua orang terhadap dua monster kuno tersebut, khususnya naga emas King Long yang ternyata adalah seorang anak kecil yang sangat menyayangi dan menganggap Ririn seperti ibunya sendiri. Tadinya mereka melihat bahwa burung api Phoenix dan naga emas King Long adalah dua monster yang sangat ganas membantai dan membakar pasukan iblis, tetapi ternyata adalah hewan monster yang sangat melawak. Kalian berdua jangan bertengkar lagi, sekarang yang lebih penting adalah membawa Ririn kembali ke kediaman. Ujar elemen air sembari mengangkat dan menggendong Ririn. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di kediaman jenderal, sedangkan Cao Cao yang sedang ditemani oleh Limau berlatih terkejut melihat kedatangan mereka yang sedang membawa Ririn yang dalam keadaan pingsan. Kakak, seru Cao Cao terkejut dan cemas sambil menjatuhkan tombaknya dan langsung berlari menghampiri Ririn yang sedang digendong oleh elemen air. Dan sedangkan Limau mengikuti Cao Cao berlari menghampiri Ririn. Kakak, kenapa dengan Kak Ririn? Apakah kakak sakit lagi? Tanya Cao Cao dengan sedih. Kemudian Nan Ruyu datang memeluk Cao Cao. Cao Cao jangan sedih, kakak Ririn hanya sedang terluka sedikit saja, dia pasti akan sembuh kok. Ujar Nan Ruyu menghibur Cao Cao. Maaf kakak, Cao Cao masih terlalu lemah tidak bisa membantu dan melindungi kakak. Kata Cao Cao dengan sedih. Sudah, kakak Ririn pasti akan baik-baik saja, Cao Cao tidak boleh menyalahkan diri sendiri, tetapi Cao Cao harus menjadi kuat agar bisa melindungi orang-orang yang berharga bagi Cao Cao. Ujar Nan Ruyu memeluk Cao Cao dengan hangat. Beberapa saat kemudian air dan yang lainnya sampai di kamar Ririn, tampak Phoenix dan King Long mengecil dan ikut masuk ke dalam kamar Ririn. Kemudian air membaringkan Ririn di tempat tidur. Tidak lama kemudian Ran Ran, Chu Xian, dan Qin Yun datang dengan tergesa-gesa dan menghampiri Rhea dan yang lainnya yang sedang berkumpul di depan kamar Ririn. Sebelumnya mengapa Ran Ran, Chu Xian, dan Qin Yun tidak datang membantu berperang melawan pasukan iblis karena mereka sedang berada di Yinzhu, yang juga sedang diserang oleh pasukan iblis, namun jumlah yang menyerang di Yinzhu jauh lebih sedikit daripada yang di Yanzhou, yaitu sekitar belasan ribu prajurit iblis saja. Maafkan kami baru saja kembali dari kota Yinzhu, di sana juga terjadi masalah, tiba-tiba ribuan iblis datang menyerang namun untung kami dan para murid senior berhasil memukul mundur mereka. Kata Chu Xian memberitahu kepada Rhea, Nan Ruyu dan yang lainnya. Kakak San, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendapat kabar bahwa Nanzu diserang besar-besaran oleh pasukan iblis. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Qin Yun pada kakaknya Qin San. Kami semua baik-baik saja. Hanya saja saat dalam pertempuran kami sempat terpojok, hingga saat Ririn memaksakan tubuhnya untuk bertarung sampai melewati batas kemampuannya dia pun pingsan di tengah-tengah pertempuran. Namun tiba-tiba seekor burung api Phoenix dan naga emas King Long keluar dari tubuh Ririn dan melindungi Ririn, dan juga dua monster itulah yang membantu kami membalikan situasi di saat-saat terakhir. Jawab Qin San dan menjelaskan kejadian yang telah terjadi saat di medan perang. Sekarang bagaimana dengan keadaan Ririn? Tanya Ran Ran yang sangat khawatir mendengar kabar Ririn yang terluka. Kak Ran Ran, kakak Ririn terluka pingsan, dan sekarang sedang berada di dalam, jawab Cao Cao dengan sedih sembari menggendong Cao Cao. Mendengar itu Ran Ran dan Chu Xian menjadi semakin cemas. Kalian lihat saja sendiri ke dalam, ujar Rhea. Kemudian Ran Ran dan Chu Xian pun masuk ke dalam kamar Ririn.
Setelah masuk mereka melihat Ririn yang sedang terbaring pingsan dengan tubuh yang mengeluarkan energi dingin yang menyebar memenuhi ruangan. Di samping itu Ririn yang pingsan juga ditemani, dijaga oleh elemen air, elemen daun, Phoenix dan Qinglong. Kalian cepatlah bantu Ririn untuk menekan energi dinginnya. Perintah daun pada Phoenix dan Qinglong. Kemudian Phoenix dan Qinglong pun menghantarkan energi panas mereka kepada Ririn yang tampak hampir membeku. Setelah beberapa saat, tampak wajah Ririn yang tadinya putih pucat membeku mulai kembali menguning kembali, dan energi dingin yang keluar dari tubuh Ririn pun berangsur-angsur mereda. Namun itu semua hanya bisa menekan untuk sementara waktu saja dan tidak akan bertahan lama, mungkin hanya bisa menahan energi dingin Ririn untuk beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat kemudian Phoenix dan Qinglong berhenti menghantarkan energi panasnya pada Ririn. Energi dingin di tubuh Ririn sudah berhasil kami tekan, tetapi mungkin tidak akan bertahan lama dan hanya bisa bertahan kurang lebih 3 hari hingga energi spiritual kami benar-benar habis. Kata Phoenix pada yang lainnya. Setelah energi spiritual kita habis apa yang akan terjadi pada ibuku? Tanya Qinglong yang khawatir pada ibu angkatnya yaitu Ririn. Jika saat itu tiba maka ibu kamu akan membeku menjadi patung es. Jawab Phoenix pada Qinglong. Mendengar itu seketika kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan Qinglong terhadap Ririn pun bertambah. Aku tidak akan membiarkan ibu berubah menjadi patung es. Aku akan berusaha sekuat tenaga memberikan seluruh energiku agar ibu tidak menjadi patung es. Kata Qinglong menghantarkan energi panasnya lagi kepada Ririn. Percuma saja, walaupun kamu sudah memberikan seluruh energi spiritual milikmu pada Ririn, itu tetap tidak akan memperlambat membekunya dia menjadi es. Kita perlu kekuatan energi api yang lebih kuat untuk menekan energi dingin di tubuh Ririn agar bisa bertahan lebih lama hingga sampai Evan kembali. Ujar elemen daun pada yang lainnya. Mendengar itu Qinglong pun berhenti menghantarkan energi panasnya pada Ririn. Kalau masalah itu aku sudah menyuruh Wolf untuk memanggil api di kota Hao dan memberitahunya agar dia segera kembali ke Yansu. Ujar elemen air menjawab elemen daun. Tetapi sekarang kita juga perlu memberitahu Evan tentang keadaan Ririn agar dia segera kembali untuk menyembuhkan Ririn, dengan melakukan hubungan intim. Ujar elemen air. Tetapi apakah itu tidak akan mengganggu kefokusannya? Evan sekarang sedang berada di alam fantasi 7 bintang. Jika kita memberitahu tentang masalah Ririn itu pasti akan sangat mengganggu dan akan menjadi beban pikirannya. Ujar Phoenix. Tidak, itu tidak akan mengganggunya. Saut Ran-Ran sedang bersama Chu Xian yang sudah sedari tadi mendengarkan percakapan Phoenix dan yang lainnya. Phoenix dan yang lainnya pun dengan cepat menoleh melihat ke arah Ran-Ran dan Chu Xian. Bab 190 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 11. Ran-Ran dan Chu Xian berjalan mendekati elemen air dan yang lainnya. Itu tidak akan menjadi beban Evan, jika kita tidak memberitahu masalah Ririn dengan segera pada Evan maka dia tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi pada Ririn dan dia pun tidak akan dengan segera kembali kemari. Dan di saat sesuatu telah terjadi pada Ririn, maka Evan akan lebih selalu menjadikannya beban di pikirannya, dia akan selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa datang di saat Ririn membutuhkannya. Kata Ran-Ran pada yang lainnya. Jadi, kita perlu memberitahu Evan tentang masalah Ririn walaupun itu akan mengganggu pikirannya. Ujar Ran-Ran menyarankan. Mendengar itu mereka pun terdiam dan berpikir sembari menoleh melihat ke arah Ririn yang tampak sedang terbaring pingsan dengan tubuh yang sedikit kedinginan. Baiklah kalau begitu aku akan kembali ke tubuh asli Evan dan memberitahunya tentang masalah Ririn. Ujar elemen daun mengambil keputusan. Terima kasih. Ucap Ran-Ran dengan tersenyum senang. Air, aku mengandalkan dirimu untuk menjaga Nanzu, aku pergi dulu. Kata daun yang kemudian menghilang menjadi sebuah gumpalan asap putih. Melihat daun yang telah menghilang dan kembali ke dalam tubuh Evan, Phoenix pun juga ingin beristirahat. Kalau begitu aku juga ingin istirahat untuk memulihkan tenagaku. Kata Phoenix yang kemudian kembali berubah menjadi sebuah liontin di kalung yang ada pada leher Ririn. Sedangkan Qinglong yang mengkhawatir ibu angkatnya, Ririn, tidak ingin kembali menjadi gelang terlebih dahulu, dia ingin menemani Ririn dengan tidur di atas perut Ririn. Suasana penuh kecemasan di kamar Ririn dengan tatapan mata yang penuh rasa cemas melihat ke arah Ririn. Tanda hubung 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 tanda hubung. Hari keempat di alam fantasi 7 bintang. Di waktu yang sama di alam fantasi 7 bintang,
Karena hari sudah mulai gelap, Evan dan yang lainnya pun berencana untuk bermalam di tengah-tengah hutan. Tampak Evan yang sedang berdiri menatap langit senja yang mulai gelap dan bintang-bintang kecil yang mulai bermunculan di langit. Raut wajah Evan tampak sedang mencemaskan sesuatu dan hati Evan yang terus tidak bisa merasa tenang sejak siang tadi. Melihat Evan yang sepanjang hari terus diam seperti itu tentu membuat Silin dan yang lainnya pun khawatir. Silin berjalan menghampiri Evan. "Kakak besar, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apa ada yang sedang kamu pikirkan?" Tanya si merasa khawatir. "Aku tidak apa-apa, hanya saja aku sedang memikirkan Ririn. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan dan apakah dia baik-baik saja di sana." Jawab Evan yang tampak penuh pikiran. Mendengar itu Silin diam menghela nafasnya perlahan. "Oh ya, sebelumnya aku mendengar kabar bahwa di alam fantasi ini ada sebuah reruntuhan makam kuno yang mana di sana ada banyak sekali harta karun." Kata Silin mencoba menyenangkan suasana hati Evan. "Benarkah? Kalau begitu kita juga tidak boleh melewatkannya. Besok kita pergi ke tempat reruntuhan makam kuno yang kamu bilang." Ujar Evan yang mulai tersenyum kembali. "Aku yakin di reruntuhan makam kuno ini terdapat banyak peninggalan harta karun yang sangat berharga." Kata Silin sembari tersenyum percaya diri. "Yah, semoga benar." Ucap Evan mulai kembali tersenyum. Evan menghela nafas panjang dan berbalik badan ke arah Silin dan yang lainnya. "Sudah. Sekarang yang lebih penting adalah mengumpulkan energi dan tenaga kita. Hari di alam fantasi 7 bintang hanya tinggal 3 hari lagi. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan besok kita akan pergi ke reruntuhan makam kuno." Kata Evan pada Silin dan yang lainnya. Mendengar itu mereka pun tersenyum, namun di saat Evan akan berjalan melangkah, Evan merasakan bahwa jiwa elemen daun kembali ke dalam tubuhnya dan kembalinya elemen daun ke dalam tubuhnya sungguh membuat Evan merasa semakin tidak tenang dan membawa firasat buruk. Evan yang menghentikan langkahnya dan mematung membuat Silin dan yang lainnya terkejut dan khawatir kembali pada Evan. "Kakak Daun, apa yang terjadi? Mengapa kamu kembali ke dalam tubuhku? Apa telah terjadi sesuatu?" Tanya Evan dengan cepat dalam ruang kesadarannya. "Yah, memang benar telah terjadi sesuatu dan hal ini kamu harus tahu." Ujar Daun dengan tegas kepada Evan. Kemudian Daun menceritakan semuanya kepada Evan, yaitu hal yang pertama Daun ceritakan adalah mengenai mereka yang telah berhasil menaklukkan kota Hao. Hal kedua adalah serangan besar-besaran dari pasukan iblis kepada kota Yanzhou, dan hal yang ketiga adalah mengenai masalah Ririn yang sedang kambuh kutukannya dan sangat membutuhkan Evan. "Apa?" ucap Evan dengan hati dan pikiran yang kacau setelah mendengar bahwa Ririn sedang menderita dan sedang sangat membutuhkan dirinya. "Bangsa iblis bajingan!" teriak Evan memukul tanah dengan keras hingga membuat Silin yang ada di dekat terlempar, sedangkan yang lainnya bertahan menahan gelombang angin yang disebabkan oleh pukulan Evan. Silin mendarat dengan selamat, mereka bingung melihat Evan yang tidak tahu kenapa tiba-tiba mengamuk. Evan sangat geram dan marah. "Ririn, kamu tunggu aku kembali ke Nanzhou dan menyelamatkan kamu," kata Evan yang ingin pergi dari alam fantasi 7 bintang saat itu juga. "Silin, aku percayakan tim padamu, aku akan kembali ke Nanzhou sekarang juga," kata Evan memberi perintah. Mendengar perkataan Evan sungguh membuat Silin dan yang lainnya menjadi semakin dan sangat bingung kepada Evan, dan apa yang sebenarnya terjadi mengapa Evan tiba menjadi sangat marah dan sampai ingin kembali ke Nanzhou dengan sangat terburu-buru. Namun saat Evan sudah akan melangkah untuk pergi seketika tubuhnya terhenti dan tidak bisa digerakkan. "Bodoh!" ucap Bintang mengendalikan tubuh Evan untuk berhenti. "Evan, kamu jangan terbawa emosi dan bertindak impulsif. Pikirkan dulu dengan baik dan matang jika kamu ingin keluar dari alam fantasi 7 bintang ini," ucap elemen petir mengingatkan Evan dengan tegas. "Sejak saat kamu masuk ke dalam alam fantasi 7 bintang ini maka kamu sudah tidak bisa keluar jika waktu 7 hari belum selesai, jika waktu 7 hari telah selesai maka kalian akan langsung berteleportasi kembali ke tempat terakhir sebelum kalian masuk ke alam fantasi 7 bintang ini." Kata elemen kegelapan memberitahu bahwa Evan tidak bisa kembali sebelum waktu 7 hari selesai. "Evan, kamu tenang, bersabarlah, dan jangan berpikir yang tidak-tidak, kamu harus yakin bahwa Ririn akan baik-baik saja," ujar elemen pasir mencoba menenangkan Evan. Mendengar itu seketika tubuh Evan menjadi lemas dan Evan pun merasa sedih hingga menangis terseduh. Melihat itu Bintang pun melepaskan kendalinya. Evan terjatuh dan duduk berlutut menghadap ke atas sembari menangis. "Ririn." Evan menyebut nama Ririn sambil menangis menatap langit. "Ririn?
Kamu harus tunggu aku kembali. Kamu tidak boleh kenapa-napa, ucap Evan menangis terseduh dan terisak. Melihat Evan yang tiba-tiba menangis dengan sangat sedih sembari terus menyebut nama Ririn membuat Silin dan yang lainnya menjadi bingung dan ikut merasa khawatir dan sedih juga. Kemudian mereka pun menghampiri dan mendekat ke Evan yang sedang menangis terseduh-seduh. Kemudian Tang Chen berjalan mendekat dan memegang dan merangkul kedua pundak Evan. Evan, kamu tenanglah, yakinlah bahwa Ririn akan tetap dan selalu baik-baik saja, jangan bersedih. Aku yakin Ririn juga tidak menginginkan kamu untuk bersedih dan menangis seperti ini, tenanglah. Ucap Tang Chen dengan lembut menenangkan Evan.